Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emma Hopipa Siregar, NPM 201400015, Prodi Pendidikan Sekolah Dasar kelas 3C, mata kuliah Filsafat Pendidikan. Di video ini saya akan menjelaskan tentang makalah definisi filsafat, filsafat pendidikan, persoalan filsafat, berpikir filsafat, cabang filsafat. Filsafat merupakan salah satu kegiatan manusia yang memiliki peran penting dalam menentukan dan menemukan eksistensinya. Dalam kegiatan ini, manusia akan berusaha untuk mencapai kearifan dan kebajikan. Kearifan berbagai pengetahuan dan menentukan implikasinya untuk mencapai hubungan-hubungan antara berbagai pengetahuan dan menentukan yang baik yang tersurat maupun yang tersurat dalam kehidupan. Nah, filsafat merupakan ilmu yang sudah sangat tua. Bila kita membicarakan filsafat, maka pandangan kita akan tertuju jauh ke masa lampau di zaman Yunani kuno. Pada masa itu, semua ilmu dinamakan filsafat. Dari Yunanilah kata filsafat ini berasal, yaitu dari kata philos dan sophia. Philos artinya cinta yang sangat mendalam secara populer dalam kehidupan sehari-hari, baik secara sadar maupun tidak sadar. Dalam penggunaan populer, filsafat dapat diartikan sebagai suatu pendirian hidup ataupun dalam individu dan dapat juga disebut sebagai pandangan masyarakat. Mungkin Anda pernah bertemu dengan seseorang yang mengatakan filsafat hidup saya adalah seperti oksigen menghidupi orang lain dan diri saya sendiri. Atau orang lain mengatakan hidup harus bermanfaat bagi orang lain di dunia ini. Contoh ini adalah contoh sederhana. Yang pertama kita bahas yaitu filsafat pendidikan. Banyak definisi yang dikemukakan oleh para ahli mengenai filsafat pendidikan. Nah, mengatakan sebagai berikut: just formal a philosophy attempts to understand reality as whole by explain it the most general and systematic way. Nah, pernyataan sejalan menjelaskan objek yang diteliti filsafat ialah objek yang abstrak. Paradigma yang mendasari penelitiannya ialah paradigma rasional. Metode penelitiannya disebut metode rasional. Demikian pula halnya dengan filsafat pendidikan yang berusaha untuk memahami pendidikan secara lebih mendalam, menafsirkannya dengan menggunakan konsep-konsep umum yang dapat menjadi petunjuk atau arah bagi tujuan-tujuan kebijakan pendidikan. Dengan cara yang sama, filsafat umum mengkoordinasikan teman-teman dari berbagai cabang ilmu. Filsafat pendidikan menafsirkan temuan-temuan ini untuk digunakan dalam bidang pendidikan. Teori-teori ilmiah ini tidak memiliki implikasi digunakan dalam bidang pendidikan. Nah, langsung dalam pendidikan, teori ini langsung diterapkan dalam praktik pendidikan tanpa terlebih dahulu diuji secara filsafati. Teori filsafat pendidikan ialah teori rasional tentang pendidikan. Teori tersebut tidak pernah dapat dibuktikan secara empiris. Di samping teori filsafat pendidikan, ada pula teori ilmu pendidikan. Teori ini adalah teori rasional dan ada bukti empiris tentang pendidikan. Hubungan filsafat dan pendidikan. Filsafat mempunyai hubungan yang erat dengan pendidikan, baik pendidikan dalam arti teoritis maupun praktik. Setiap teori pendidikan selalu didasari oleh suatu sistem filsafat tertentu yang menjadi landasannya. Demikian pula semua praktik pendidikan yang diupayakan dengan sungguh-sungguh sebenarnya dilandasi suatu pemikiran filsafati yang menjadi ideologi pendorongnya. Pemikiran filsafat tersebut berusaha untuk mewujudkan dalam praktik pendidikan. Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Imam Barnadib bahwa filsafat pendidikan pada dasarnya merupakan penerapan suatu analisis filosofis terhadap lapangan pendidikan.
yang sangat teori umum pendidikan, yaitu landasan dari semua pendidikan mengenai pendidikan. Selanjutnya, hubungan filsafat pendidikan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang satu, hubungan keharusan. Berfilsafat berarti mencari nilai-nilai ideal yang lebih baik, sedangkan pendidikan mengaktualisasikan nilai-nilai ini dalam kehidupan manusia. Pendidikan bertindak mencari arah yang terbaik dengan berkekal teori-teori pendidikan yang diberikan antara lain oleh pemikiran filsafat. Yang kedua yaitu dasar pendidikan. Filsafat mengadakan tinjauan yang lebih luas terhadap realita termasuk manusia, maka dibahaslah antara lain pandangan dunia dan pandangan hidup. Konsep-konsep ini selanjutnya menjadi dasar atau landasan penyusunan tujuan dan metodologi pendidikan. Sebaiknya pengalaman pendidik dalam realita menjadi masukan dan pertimbangan bagi filsafat untuk mengembangkan pemikiran pendidikan. Filsafat memberi dasar-dasar dan nilai-nilai yang sifatnya dasoslen yang seharusnya, sedangkan praksis pendidikan berusaha mengimplementasikan dasar-dasar tersebut, tetapi juga memberikan masukan pada realita terhadap pemikiran ideal pendidikan dan manusia. Jadi ada hubungan timbal balik di antara keduanya. Nah, manfaat belajar filsafat pendidikan yaitu mahasiswa yang sedang menuntut ilmu di lembaga pendidikan dituntut memikirkan masalah-masalah hakikat teori pendidikan. Nah, pemikiran mahasiswa menjadi lebih terasa terhadap persoalan-persoalan pendidikan, baik dalam lingkungan mikro maupun makro. Hal ini menjadikan mahasiswa lebih kritis dalam memandang persoalan pendidikan. Persoalan filsafat. 6 persoalan filsafat yaitu 1. Persoalan tentang ada menghasilkan cabang filsafat metafisika. Meta berarti dibalik dan fisika berarti benda-benda fisik. Yang kedua yaitu persoalan tentang pengetahuan, yaitu persoalan tentang pengetahuan. Istilah epistemologi berasal dari akar kata epistemologi, yaitu pengetahuan, yang berarti logos, yang berarti teori. Yang ketiga itu persoalan tentang metode. Persoalan tentang metode menghasilkan cabang filsafat metodologi yang berasal dari metos dengan unsur kata meta yang berarti cara perjalanan sesudah dan hodos yang berarti cara perjalanan atau arah. Yang keempat persoalan tentang penyimpulan. Yang kelima persoalan tentang moralitas, dan yang terakhir persoalan tentang keindahan. Berpikir filsafat. Filsafat sesuai ciri dasarnya sebagai prinsip dan landasan berpikir bagi setiap usaha manusia di dalam mengenai pengembangan eksistensinya, melakukan tugasnya dengan berkritik tolak pada beberapa ciri pemikiran, yaitu yang pertama berpikir rasional. Sebagaimana diketahui, filsafat adalah berpikir. Meskipun demikian, tidak semua kegiatan berpikir dan hasil berpikir dimaksud dapat dikategorikan sebagai berfilsafat. Ciri pemikiran filsafat pertama harus bersifat rasional, bukan perasaan subjektif, hayalan, atau imajinasi belaka. Ciri pemikiran rasional menunjukkan bahwa kegiatan maupun hasil pemikiran filsafat itu sendiri dapat diterima secara akal sehat, bukan sekadar mengikuti sebuah common sense atau pikiran umum. Ciri pemikiran filsafat yaitu rasional, yang membuat filsafat disebut sebagai pemikiran kritis ataupun ilmu kritis. Cabang-cabang filsafat yaitu filsafat pengetahuan. Yang pertama epistemologi, yang kedua logika, yang ketiga kritik ilmu, yang kedua yaitu filsafat keseluruhan kenyataan, yang pertama teologi metafisika,
yang kedua antropologi, yang ketiga kosmologi. Cukup sekian video dari saya, kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Demikian makalah dari kelompok tentang definisi filsafat, filsafat pendidikan, persoalan filsafat, berpikir filsafat, dan cabang filsafat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.